sebenarnya idenya muncul beberapa bulan yang lalu dengan Bang Jol selaku owner daripada rumah orang tua ROT ya. Lalu ada ide kenapa ini nggak juga seperti di cloning jadi rumah obrolan togar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 23 Juli 2020 di rumah orang tua di Jalan Perdamaian. Kalau kita dari Simpang Maut arah ke Medan itu sebelum SBU sebelah kanan. Ngopi di sini paten kali. Hari ini kita bersama Bang Togar, pengacara rakyat Kabupaten Langkat yang udah kondang. Hari ini kita mau tanya-tanya masalah rumah obrolan togar. Apa nih Bang maksudnya nih Bang? Abang buat rumah obrolan togar ini. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebenarnya nggak ada maksud apa-apa ya. Jadi ini sebenarnya idenya muncul beberapa bulan yang lalu dengan Bang Jol selaku owner daripada rumah orang tua ROT ya. Lalu ada ide kenapa ini nggak juga seperti di cloning jadi rumah obrolan togar gitu. Ya, rumah obrolan togar. Yang mendasari pemikiran kita adalah bahwa selama ini ya di Kabupaten Langkat khususnya masyarakat dari kalangan masyarakat marginal atau yang tidak mampu ya, mereka sangat sulit ya untuk mendapatkan pencerahan apalagi pendampingan ketika mereka memiliki atau berhadapan dengan proses hukum ya. Berangkat dari keprihatinan itulah ya, maka kita terpikir ya bagaimana kita agar bisa memberikan ya waktu dan pemikiran kita untuk membantu masyarakat tersebut ya. Banyak yang mengatakan ya bahwa pengadilan adalah tempat untuk memperoleh keadilan. Namun faktanya ya untuk yang namanya pengadilan ya, walaupun ya para pakar hukum mengatakan bahwa pengadilan kita ya itu selalu ya peradilan yang cepat, murah dan berkeadilan ya. Itu harapan ya. Dan seperti udah mutu selama ini. Tapi faktanya ya kalau saya mengatakan ya jika boleh kita minta kepada Allah, kepada Tuhan, hindarilah dua dalam hidup kita. Apa itu Bang? Yang pertama sakit. Yang kedua berurusan dengan pengadilan. Kenapa? Karena dua-duanya ya memakan pikiran ya. Orang sehat berurusan dengan hukum akhirnya juga jadi sakit gitu. Jadi andaikan boleh gitu, ya. Jadi itu yang melatar belakangi, maka kita punya pemikiran ya tempat ini ya dijadikan seperti tempat konsultasi ya, edukasi untuk bisa memberikan solusi. Dalam arti kata ya, dalam misalkan perkara-perkara perdata itu ya agar diselesaikan misalkan melalui mediasi ya. Kenapa mediasi itu sangat dibutuhkan ya? Karena yang pertama gitu ya, kalau penyelesaian satu perkara seperti perdata itu harus ya melalui putusan pengadilan, maka yakinlah ya yang kalah pasti mengatakan bahwa itu putusan tidak adil. Terus Bang, macam mana caranya orang bisa konsultasi sama Bang di rumah obrolan togar ini? Ya jadi gini, terjadwalkah atau ya, gimana? Untuk sementara kita rencanakan nanti ya dengan bantuan teman-teman semua ya, dengan memanfaatkan teknologi media sosial ya, kita merencanakan satu kali dalam satu minggu. Satu minggu ya, nanti jadwalnya mungkin apakah setelah sholat Jumat ya itu berarti, dan ditambah malam. Berarti setiap Jumat Bang? Jumat dan malamnya. Setiap Jumat gitu. Siang dan
Iya. malam. Jadi kalau Jumatnya setelah sholat Jumat gitu ya. Nah, silahkan ya bagi masyarakat ya yang mau konsultasi ya silahkan datang, dan kita tidak pungut bayaran sama sekali, tidak. Gratis. Gratis. Yakin abang ini gratis? Yakin. Nanti enggak. Ya, jadi ya mungkin gini ya, banyak orang juga mengatakan sama, artinya gini, mohon maaf ya, ini teman saya ini lama ya, udah dari tahun 2000-an gitu ya, sama kami dulu aktivis, dan akhirnya sekarang kami sama-sama jadi lawyer juga Jadi lawyer. gitu. Iya kan, maka tadi sebelumnya ya sahabatnya sempat nangis mengingat masa lalu gitu ya. Dulu juga orang nggak percaya itu gitu, nggak percaya yang namanya ini itu, enggak, yakinlah ya, ya pasti ada. Jadi sama kayak ini ya, ini gratis. Namun jika memang kita berikan nanti misalkan ya, kita berikan ya dalam bentuk konsultasi kita ini ya, tapi tidak dapat juga solusi, silakan ke pengadilan. Jadi kalau ke pengadilan kita akan bantu. Namun di sini dalam perkara perdata kan nggak mungkin, karena ada biaya yang udah ditetapkan oleh Mahkamah Agung gitu. Jadi bang, hal-hal apa aja yang menjadi ranah ruang lingkup untuk yang dikonsultasikan sama abang di rumah obrolan togar ini? Segalanya yang berkaitan dengan hukum ya, berkaitan dengan hukum ya yang berlaku di negara ini ya. Namun gini, hukumnya juga gini ya. Kalau misalkan dia persoalan pembagian waris gitu ya, yang beragama Islam, pasti ranahnya kan di pengadilan agama. Iya. Gitu ya. Itu yang saya katakan tadi, jika bisa ya kita coba ini bagaimana supaya ini dimediasi. Ya. Jangan harus melalui putusan pengadilan. Kenapa itu kita utamakan? Karena apapun ceritanya putusan pengadilan kalau yang seperti itu pasti menimbulkan luka. Yang pasti kalau dalam Islam hablum minannasnya akan terputus. Seperti itu. Sedikit bang, persoalan hukum di Langkat yang dalam pandangan abang sudah baik atau sudahlah gitu? Jadi gini, kalau bicara tentang hukum ya, sebenarnya kita tidak bisa ya langsung ya mengatakan misalkan Langkat, tapi nggak ada masalah ya, karena kita berada di Langkat ya. Tapi secara umum mohon maaf ya, tapi ini pendapat saya pribadi ya, persoalan hukum ya di sini belum seperti yang kita harapkan, termasuk yang diharapkan oleh para pendahulu kita ya. Ini juga lah yang melatar belakangnya ya. Jadi dia gini, salah satunya ya, hukum dan meminta pendampingan hukum itu masih hal yang mahal di negeri ini ya. Di satu sisi kalau kita bicara Langkat, mohon maaf, Langkat ini adalah salah satu kabupaten yang mungkin ya, salah satu kabupaten di antara yang lain tertua di Sumatera Utara ya. Tapi ya dari sisi tingkat perekonomiannya mungkin Kabupaten Langkat ini masuk juga bagian salah satu kabupaten miskin di Indonesia. Lalu bagaimana masyarakatnya mau membayar jasa advokat? Secara umum nggak mungkin gitu ya. Atau lagi nih bang, abang kan dulu tuh kayaknya pernah di lembaga apa ya, pendampingan anak P2TP2A. Iya. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Saya koordinator pertama ketika dibentuk di Langkat. Itu berfungsi secara maksimal nggak bang? Atau cuman sekedar nama aja ada di Langkat? Tapi fungsinya mohon maaf gini, saya tidak mengatakan bahwa di masa saya koordinator dia lebih baik. Ya. Tapi ada hal yang tidak bisa kita pungkiri, Langkat masuk sebagai kabupaten percepatan layak anak di masa saya menjadi koordinatornya. Iya. Ya. Jadi Langkat itu masuk sebagai kabupaten percepatan layak anak dan menerima juga ada 2 penghargaan, satu dari presiden, yang kedua adalah dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Ya. Saya dulu sering katakan, bicara tentang persoalan anak, dia tidak punya waktu dan tempat sama dengan penyakit. Jadi kalau misalkan dibikin gini, hari Senin sama Jumat kantor enggak. Ya. Perkara anak bisa muncul pada hari Minggu, bisa muncul pada malam hari, ya. Jadi di sini memang seharusnya orang-orang yang berada di dalam ini, ya, dia harus lebih mengedepankan, ya, kepedulian dan rasa sosialnya daripada formilnya seperti, ya, yang sekarang. Ya. Terus bang, terkait penanganan kasus-kasus anak di Kabupaten Langkat, ya, seperti apa bang? itu juga memprihatinkan, ya. Jadi kalau kemarin saya dengar juga di apa ya, Di mana bang?
pandangan umum atau ini di baru kemarin ya Bang? Iya, di DPRD Langkat. Persoalan anak, maka di situ ya disampaikan bahwa ini ada P2 TP2, udah ada tempat ya, dalam arti kata bagaimana ya bahwa pemerintah Kabupaten Langkat ya telah menunjukkan kepedulian. Gini ya, persoalan anak ini bukan semata-mata anak sebagai korban. Bukan semata-mata anak sebagai korban. Terus tapi bagaimana juga anak sebagai pelaku. Karena kalau ya kita berbicara tentang anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban, semuanya adalah korban. Korban siapa? Korban kita yang dewasa, korban kita yang tua ini sebenarnya. Jadi gini, kalau dia anak sebagai korban, tindak lanjutnya apa? Ya, agar ya yang dia alami tidak menimbulkan stigma bagi dia ke depannya, agar dia pulih psikologisnya gitu. Itu yang tidak ada. Itu satu. Yang kedua, anak sebagai pelaku. Anak sebagai pelaku seperti tadi saya katakan bahwa ya mereka juga korban kok. Ya, maaf, begitu banyak perkara anak yang berujung akhirnya, misalkan perkara pidana, ya, yang berujung ke pengadilan, tapi mereka tidak mendapatkan pendampingan. Anak sebagai pelaku. Berapa banyak anak yang sekarang menjadi tersangka dan terdakwa perkara narkoba, padahal sebenarnya mereka dieksploitasi oleh orang-orang yang dewasa. Misalkan suruh antarkan ini, ya, antarkan narkoba, ya. Kenapa ini nggak benar-benar ditangani gitu? Padahal undang-undangnya di Undang-Undang 11 2012 tentang sistem peradilan pidana jelas dikatakan itu. Walau menjadi seperti menjadi acuan dari Mahkamah Agung bahwa seorang anak yang melakukan perbuatan pidana dengan ancaman pidana di atas 7 tahun maka tidak berlaku di Persi, ya. Kita mau itu dirubah lah, direvisi lah, ya. Ya, seharusnya tetap bagaimana, kenapa dia sempat menjadi itu, ya, itu yang harus diinikan, ya. Ada beberapa yang kami dampingi di persidangan, ya, jelas mereka tidak tahu menahu soal itu, ya, dan seharusnya juga kalau untuk ini ya, andaikan memang harus melalui putusan pengadilan mengacu Undang-Undang 11 2012 bahwa anak itu kan tidak boleh dihukum, ya, lebih dari setengah hukuman orang dewasa, meskipun dia pelaku, iya. Dan jika di bawah 7 tahun, maka dia diupayakan tidak dapat dilakukan penahanan. Dan jika memang antar misalkan ya, maka dia harus didiversi. Ya. Tapi persoalan anak yang seperti itu kan juga bermula dari rumahnya sebenarnya. Ya, ada persoalan di dalam rumahnya, akhirnya dia menjadi di luar. Lalu penyelesaiannya kemana? Di sini sebenarnya pemerintah daerah dia harus hadir. Ya. Pendidikan keluarga ya bang? Ya, satu pendidikan keluarga. Mohon maaf, ini hal memilukan bagi kita di Kabupaten Langkat bahwa hampir 7 tahun ini angka perceraian di Langkat ini ya selalu nomor 2 atau nomor 3 terbesar di Sumatera Utara. Jadi Medan adalah yang pertama, kadang dia Deli Serdang urutan 2, kadang Langkat. Jika kita bicara tentang jumlah penduduk Deli Serdang, berapa juta? Langkat hanya sekitar 1.200.000. Angka perceraiannya hanya di pengadilan agama dalam 1 tahun ya kadang mencapai 1.500 perceraian, belum di pengadilan negeri. Ini maka saya katakan pemerintah Kabupaten Langkat harus hadir, ya. Nah bang, kalau kita juga baca di pandangan ataupun jawaban dari Pemkab Langkat terkait anak tadi, apakah sudah benar-benar itu adalah bukti hadirnya pemerintah terkait sudah ada lembaganya, sudah menyediakan ruang konsultasi, sudah menyediakan psikolognya? Apakah itu artinya Langkat sudah memfasilitasi atau hanya sekedar itu di data saja begitu? Jadi gini, ya. Itu kan dimulai P2 TP2 sebenarnya pada tahun 2009 ketika Presiden SBY. Disitulah program pertama, ya. Karena selalu tarik-menarik adanya Komisi Penuh Anak Indonesia Daerah dengan akhirnya negara membentuk yang namanya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Dan ini sebenarnya miliknya itu pemerintah, ya, pemerintah daerah, gitu, ya. Dari sisi misalkan, ya, bagaimana program benar, ya, tapi dalam pelaksanaannya nggak bisa yang 2009-2010 sampai sekarang itu. Pertama, pertambahan jumlah penduduk, ya, persentase mungkin angka, ya, apakah kejahatan atau korban
dalam perkara anak, ya, maka apa ya, sistem anggaran, ya, sama dengan yang 2010, nggak bisa, ya. Dan ini tidak bisa hanya P2TP2, dia memang harus melibatkan keseluruhan, ya. Itu sebenarnya. Jadi di sini, ya, sama kenapa dulu saya akhirnya 2013 harus mundur. Maaf, ya. Kita jadi buka-bukaan aja lah. Ada namanya gugus tugas Kabupaten Layakana, ya, termasuk waktu itu kita hormat, ya, saya hormat sampai sekarang. Terima kasih kepada Ibu Diah Sulastri Dewi yang sekarang adalah Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, ya. Beliau memang begitu konsen dan peduli terhadap persoalan anak, ya. Yang ada gini, ya. Misalkan SKPD itu ada dulu namanya dibentuk gugus tugas Kabupaten Layakana. SKPD ini semua akan ikut. Mereka anggarkan, pelaksananya tidak. Ya itu tadi, cerita ikut ngetren aja udah, ya. Contoh salah satu, ya. Dulu selalu dalam pembahasan bahwa semua jalan di depan sekolah wajib untuk dibuat zebra cross. Zebra cross, nyebrang. Ya, dari dulu anggarannya dibuat. Oke, kalau itu disub gitu. Ya. Sampai sekarang tidak ada itu. Terutama Tanjung Pura yang memang sebagai terkenal langka masa lalu adalah Tanjung Pura yang merupakan kota pendidikan agama dan budaya. Perhatikan Pak, ini kan hanya kebetulan masa pandemi, ya. Ketika itu, ya Allah, angka kecelakaan anak-anak ini hanya persoalan zebra cross. Ya, jadi maksud saya gini, ya kita mohon sebenarnya kepada pemerintah daerah seperti saya katakan tadi bahwa jika kita bicara anak, ya, saya secara pribadi sering katakan, bicara anak tidak ada anak si Adi, tidak ada anak si Ida. Yang ada adalah anak kita semua dan mereka adalah anak bangsa dan mereka sebenarnya, ya, penerus generasi, ya, bangsa ini. Ya. Tolong, ya, harus lebih fokus, ya, harus lebih fokus dan volumenya harus lebih diinikan, ya. Lebih dikencangkan, ya. Harus lebih dikencangkan. Perihal menjaga dan merawat. Menjaga ini, ya, termasuklah bahwa, ya, karena kan gini, anak itu, karakter anak itu dibentuk sebenarnya 50% adalah di keluarganya. 50% di keluarganya, hanya 20% di sekolahnya, 30% di lingkungannya. Lalu ketika terjadi keluarga yang broken home, maka dia adalah di lingkungannya, maka terbentuklah karakternya. Lalu kalau kita bicara tentang keluarganya, di sini kan nggak bisa hanya P2TP2A, ya. Maka di sini, ya, kita kembalikan, ya, dengan latar belakang kota pendidikan agama dan budaya yang dikatakan bahwa Langkat ini mayoritas, ya, orang-orang yang begitu Islami kan harus kemari sebenarnya. Religius ya, Bang? Iya, di rumahnya. Langkatnya religius, gitu. ya. Ketika anak merasa aman dan nyaman di rumah, yakinlah maka dia tidak akan berkeliaran di luar, ya. Tapi kalau di rumah dia nggak aman dan nyaman, maka dia kan akan cari di luar. Dan ingat bahwa yang namanya anak, dia hanya tahu meniru dan menggugu. Maka saya katakan jika, ya, anak berbuat sesuatu, maka sebenarnya pelakunya adalah kita, ya. Maka juga saya sering katakan, dosa anak adalah dosa kita dan bukan sebaliknya, ya. Nggak ada kan di agama manapun, oh itu enggak, itu pertanggungjawaban kita. Jadi saya berharap Pemkab Langkat termasuk kita bilang, ya, di luar itu sebagai, ya, institusi, ya, misalkan kementerian, ya, di bawah Kementerian Agama, ya, ayo kita duduk dulu sama, tapi yang serius, bukan formalitas, ya, semata. Persoalan anak-anak Langkat ini ke depannya. Ini kan kabarnya ada ranperda, Bang, persoalan anak. Abang dilibatkan atau enggak? Saya nggak tahu kalau sekarang ada ranperda, karena gini, Perda Perlindungan Anak pertama kali di Langkat itu disahkan itu adalah pada tahun 2012. Itu ingat saya, dan saya salah satu, ya, konsultan yang diundang oleh DPRD Kabupaten Langkat, ya, dan di situ terjadi perdebatan karena ada dari pihak, ya, pihak Pemkab Langkat dalam arti kata pihak eksekutif, ya, yang mengatakan bahwa di Perda itu boleh, ya, ada sanksi pidana. Maka di situ terjadi perdebatan bahwa sifat Perda itu lebih banyak sanksi administratif. Kalau kita mau berbicara pidana, ya,
pidananya memang ada undang-undangnya, dan undang-undang kan tidak mesti ada perdanya. Ya. Tapi lagi-lagi perda itu sampai sekarang seakan tidak berlaku di Langkat ini. Apa salah satunya? Tentang warnet. Itu jelas dulu, ya. Artinya ya pihak pengelola warnet juga tidak, ya, dia tidak membenarkan anak-anak di jam sekolah itu datang, ya, masuk ke warnet dan bermain. Tapi karena mungkin anak-anak itu juga dengan teknologi sekarang membutuhkan internet, maka dari sekolah atau ini buatlah pengantar. Silakan masuk. Tapi tidak ada gitu. Andaikan itu terjadi, maka pihak waktu itu sebagai pengawasnya adalah Satpol PP melakukan teguran tertulis. Ya, jika 2 kali tetap tidak, maka cabut izinnya. Tak pernah sampai sekarang. Oke Bang, balik ke rumah obrolan Togar. Itu kapan kita mulai Bang? Insya Allah kita mulai minggu depan. Minggu depan. Minggu depan. Di hari Ya. Jumat depan ya Bang? Hari Jumat depan, setengah hari sore atau jam 2 setelah sholat Jumat, ya. Jadi kita berharap, ya, silahkan bagi masyarakat yang ini datanglah kemari, ya. Dan jika dia memang kaitannya memang begitu spesifik persoalan hukum, bawalah bukti-bukti, ya, agar kita bisa memberikan advice, ya. Mudah-mudahan itu bisa menjadi solusi. Baik, bagi semua masyarakat Langkat atau masyarakat manapun yang mendengar dan menyaksikan ini, ke depan jika ada persoalan-persoalan hukum yang butuh dikonsultasikan, silahkan datang ke rumah orang tua KP and Resto Taste tradisional taste di Jalan Perdamaian. Kita akan upayakan apa-apa yang menjadi persoalan masyarakat terkait hukum, akan kita berikan solusinya. Akan kita berikan solusi, dan itu bersama rumah obrolan Togar. Kita mulai Jumat depan. Tanggal berapa itu Bang, Jumat depan? Ya, Jumat. Oh, enggak, berarti gini. Jumat depan itu kebetulan Idul Adha. Ya, Oh iya, tanggal 31. Jadi mungkin setengah bulannya gitu ya. Karena Setelah itu Idul Adha. Setelah Idul Adha. Jumat setelah Idul Adha. Ya. Dan mungkin gini Bung Dayat, sebelum kita akhiri ini, ya, ada satu yang ingin saya sampaikan mungkin sebagai closing statement. Ya, saya hanya ingin menyampaikan selamat ulang tahun anak-anak bangsa. Karena kebetulan hari ini adalah Hari Anak Nasional. Iya. Hari pun ada ulang tahun Abang juga. Iya. Iya. Benar. Saya juga hari ini hari jadi yang ke-49, ya. Tanpa saya sadari bahwa saya sebenarnya udah mulai senja gitu ya. Ya, namun memang saya hanya kepingin gitu fokus terhadap, mungkin nggak ada kaitannya dengan hari lahir saya sebagai hari anak. Tapi saya memang terus terang nggak bisa menahan air mata ketika, ya, menghadapi persoalan anak gitu. Karena persoalan anak begitu komplit, ya. Dia beda dengan persoalan orang dewasa, ya. Anak dia tidak tahu mau bikin apa. Padahal mereka sebenarnya adalah korban kita yang telah dewasa. Mungkin itu, Saudara Dayat. Oke, itu aja. Jangan lupa Jumat setelah Idul Adha di tanggal berapa? Tanggal 7 Agustus. Tanggal 7 Agustus. Ya. Dan selamat ulang tahun, Bang. Makasih. Selamat ulang tahun. Semoga berkah dan tetap menjadi pengacara yang bersama rakyat, atau kami bilang, bolehlah kami nobatkan, Bang, ya? Nggak pengacara usah. rakyat. Nggak usah. Udah kami nobatkan udah. Sekian, terima kasih. Ya. Sampai jumpa nanti di konsultasi hukum bersama Bang Togar di rumah obrolan Togar. Dan terima kasih kepada pemilik road, Bang Jul Kipli, Sarjana Teknik, yang telah memberikan ruangan tempat untuk kami melakukan pendampingan ke depan. Dan semoga road ini semakin jaya dan berkibar di darat, di laut, dan di angkasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.